Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kawan semuanya, ikhwan fillah rahimakumullah taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya kajian kita pada malam hari ini, masih di kitab fasih ya. Syarat atau atfal afwan, dan menggunakan kitab Asy-Syajaratul Mutsmirah ya, fi tasjiri mutunil ilmiyah, yang mana kita bikin bagan supaya lebih mudah bagi kita untuk memahami manzumah ini. Karena hafal aja nggak cukup, harus juga bisa memahami. Baik, kita baca. Al-Ghafir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa liwalidihim wa li jami'i mu'allimihim khususan ila musannif kitab Al-Imam Al-Alamah Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna tilawatan shahihatan fasihatan mutabiqatan liman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ziyaratin wa nuqsanin ma tadabburi wa tafakkuri wal amali bi muqtadal Qur'anil azim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ya, 1, 2, 3. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihi dzil kamali arju bihi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabula was thawaba lin nuni in tasku wal tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittirun tibat fal ta'rifi hamzun fa'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat hakinnaha qismani qismu yudghama fihi bi ghunnatin biyan mu'awlima illa idza kana bi kilmatin fala tughlaghin ka dunya thumma sinwanin tala wathani idghamun bi ghairi ghunnah fil lami warra thumma karrirannah wathalitsul iqlabu 'indal ba'i mimam bi ghunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili fi khamsatin min ba'di 'ashrir ramzuha fi kilmi hadzal baiti
qad dhammantuha sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Sudah. Oke. Ahkamun nunis sakinah. Apa kabar pondok pesantren Ibadur Rahman? Habis makan apa tadi? Gimana? Baik. Nah, kalau smart kayak itu saya kan juga seneng kan. Kopi itu apa? Dari kopi aku belajar pahitnya hidup masih bisa dinikmati asalkan ada kamu yang manis ya. Yang di rumah. Oke. Aduh, jadi apa ya? Bukan ini. Taib, kita sekarang masuk ke bab ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Taib. Nah, kawan semuanya insyaallah ini jadi bab yang utama ya, satu bab utama dalam manzumah Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Taib. Sebenarnya saya nyari dulu ya. Ini gimana nih file saya nih? Absen nanti ya. Pas sekarang? Sekarang ya. Nanti ada yang nggak ke absen. Sekarang aja ya. Yaudah, di awal dulu. Nanti aja lah, akhir udah direkam kok. Taib. Kawan semuanya, di sini kita akan bahas ketika kawan-kawan ketemu nun atau ketemu dengan tanwin, maka kawan-kawan harus perhatikan bahwasanya hukum-hukum terkait hal tersebut akan dibahas dalam bait 6 sampai 16 ini. Jadi mau diapain ini nun sukunnya? Mau diapain tanwinnya? Kalau semuanya nun sukun dan tanwin itu sama. Cuma bedanya kalau nun sukun itu ada hurufnya. Ada huruf nunnya, nampak dia. Tapi kalau tanwin dia tidak ada huruf nunnya. Bisa dipahami di sini? Contohnya Muhammadun. Muhammadun itu ada nun sukunnya enggak di akhir? Enggak ada tulisannya. Ada enggak Muhammadun tulisannya di akhir? Gini aja, saya ambil contohnya. Muhammadun. Kayak gini tulisannya Muhammadun? Kayak gini enggak? Enggak. Tapi gimana tulisannya? Kayak gini kan? Ya enggak? Cuma misalnya coba baca ini 1 2 3. Muhammadun. Kok kayak gini?
Muhammadu. Tapi kalau kayak gini sama nggak dengan yang tadi? Sama. Tapi nulis kayak gini tuh nggak boleh. Dan memang pada dasarnya sebuah kalimat isim atau kata benda itu akhirannya ditanwinkan. Ya, ditanwinkan. Masjidun, kitabun, seperti itu. Nah, itulah tanwin. Tanwin ada 3 juga ya. Ada fathah tanwin, ada dhammah tanwin, ada kasroh tanwin. Maka ini antum akan bahas di buku bab ini adalah si 4 saudara ini, 4 bersaudara ini. An, un, in, mau diapain? Kenapa? Ternyata keempat keadaan ini ketika di dalam Al-Quran suaranya beda-beda. Suaranya beda-beda. Kita buktikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir." Afwan ya, Mas Waktu lagi sariawan. Oke. Di sini ada tanwin ketemu mim. Ternyata dibacanya bukan katsirun min, enggak, tapi katsirum min. Betul enggak? Bahkan nunnya berubah menjadi huruf mim. Tapi yang kedua, min ahlil kitab. Min benar-benar murni huruf nun. Cuman di sini lagi nun sukun ketika bertemu ba bukan dibaca min ba'di, tapi dibaca min ba'di imanikum, menjadi huruf mim. Udah jadi 2 tadi ya. Pertama menjadi huruf mim, terus dibaca nun murni ya. Di sini dibaca tanwinnya dibaca murni juga huruf nun. Kuffaron hasada. Tapi tanwin yang kedua menjadi huruf mim. Hasadam min aidi. Nun sukun yang ini murni min aid. Tapi yang ketika ketemu dal samar ya. Aidi. Ya enggak? Dari sini kita tahu bahwasanya ini juga sama. Anfusihim bukan anfusihim. Nah, ternyata nun sukun ini kan konsekuensi dan juga tanwin di dalam Al-Quran konsekuensi hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kita akan bahas di sini. Tadi udah didektekan? Udah. Ahkamun nunis sakinah, baca. Ini adalah pembahasan hukum-hukum nun sukun. Wat tanwin dan tanwin. Lin nuni bagi huruf nun. In jika taskun sukun. Walid tanwini dan bagi tanwin. Arba'u ahkamin, ada 4 hukum. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku. Oke, maka hukum nun sukun dan juga tanwin akan ada 4 hukum yang harus dihafalkan. Mas Baktiar dulu mau ngafalin ini tuh pusing. Bener. Ikhfa
ada ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham bi gunna bila gunna, idhar halqi, idhar hakiki, idhar hakiki, syafawi, iqlab. Jujur Mas Baktiar hafal tuh ketika Mas Baktiar ngafalin Tuhfatul Atfal. Karena kalau misalnya pas masih SD dahulu kan ada pelajaran BTA ya. BTA, baca tulis Al-Qur'an. Kawan saya itu ketika pelajaran BTA itu hari Sabtu ngomong, wah Yar, kalau saya di desa dipanggilnya Yar, Tiar gitu. Matang ini, kenapa matang? Iya, bahasnya mat. Ada mat badal, mat jaiz, mat wajib, banyak banget. Kadang kalau anak SD itu mikirnya kan susah banget gitu kan. Nah, antara ketika kita ngafalin ini Tuhfatul Atfal dan juga Jazari, qadarullah alhamdulillah hafal. Nah, semoga nanti kawan-kawan semuanya nggak perlu bingung, dihafalin saja. Paham tom? Baik, kita akan bahas 4 hukum tadi. Nah, nun itu ada keadaannya harokat, ada keadaannya sukun. Keadaan harokat itu adalah keadaan di mana nun itu makrotnya nun di mana dulu nih? Coba huruf N biasa lah ya, ucapkan N, an, makan, nah, oke, mantan, oke, tinggalkan saja ya. Nah, ada yang punya mantan? Ada? Kalau mantannya nikah duluan gimana? Hah? Itu heboh itu ngapain? Oke, nggak usah dipikirin mantannya ya. Sekarang ngapalin matan. Oke. Nun sukun, ketika sukun dia adalah keadaan mulut mendekat ke makhraj atau lidah kalau makrotnya lidah. Nun sukun di sini an, ujung lidah menuju ke gusi atau area atas lah ya. Nah, itu sukun mendekat ke makhraj. Tapi kalau harokat menjauhi dari makhrajnya. Makhraj itu apa? Tempat keluar huruf tadi. Tempat keluar huruf tadi. Nah, kalau fathah berarti menuju ke makrotnya alif. Nah. Kalau dhamma menuju ke makrotnya wawu. Nu. Kalau kasrah menuju ke makrotnya huruf ya. Ni. Tapi wawu madiyah dan ya juga yang huruf mad. Maka harokat itu dia menjauh dari makhraj. Maka kalau mau ngecek makhrajnya suatu huruf jangan diharokatin tapi disukunkan. Kayak kemarin kita latihan di kitab fasih, misalnya rusin, makhraj di mana? Kasih hamzah dulu. As. Nah. Az. Termasuk juga huruf nun juga ya. Nah, tanwin itu juga sama dengan nun sukun. Udah kita jelaskan tadi. Ada berapa hukumnya? Ada 4. Jadi kalau misalnya saya mau tanya nih, hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? 4. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud. Oke. Dan ini kalau misalnya kawan-kawan selesai dari pondok ini bukannya bisa jawab. Coba dibaca soal Baqarah ayat 283. Coba dibaca soal Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqiytum, panjang kan. Ditanyain lagi, misalnya ya ayyuha itu hukumnya apa? Hukumnya mad jaiz munfasil. Itu kata siapa? Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Wa jaizun madun wa qasrun infusil kulun bi kalimatin wa hadza munfasil. Nanti kita akan masuk ke situ. Nah, termasuk di sini juga. Misalnya idza tabayatum
Ya ayyuhalladzina amanu idza tabaya'tum bidainin ila ajalin musamma. Bidainin ila. Tanwinnya hukumnya apa? Izhar halqi. Kata siapa? Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana itu? Ini dia. Hukum yang pertama adalah izhar. Fal awwalu baca. Adapun yang pertama al-izharu adalah izhar. Izharu jelas ya, secara bahasa jelas. Jadi yang membaca nun sukun dari makhrajnya. Nah ini kurang afdal nih, saya bukakan lagi lah ya untuk makhrajnya huruf nun. Praktek. Nah, izharnya huruf nun sukun dan tanwin namanya izhar halqi. Izhar apa? Halqi. Ditulis di situ. Karena nanti akan berbeda istilahnya izhar pada hukum mim sukun. Kalau mim sukun nanti namanya izhar syafawi. Tapi kalau di dalam nun sukun dan tanwin namanya izhar halqi. Halqi itu artinya tenggorokan. Kenapa? Karena kalau huruf nun sukun bertemu dengan huruf tenggorokan maka dia diizharkan. Nah, diizharkan di mana? Ya izhar itu membacanya di makhrajnya huruf nun. Kalau semuanya barakallahu fikum, nun sukun ini punya dua makhraj. Pertama adalah ujung lidah menempel ke gusi bagian atas. Coba coba ucapin panjang nian. 1 2 3. Kalau ini selesai. 1 2 3. Tutup hidungnya. Ada yang bisa ngalir? Siapa yang bisa ngalir? Enggak ada ya? Dimas? Wah, ngeri ini aja. Baca ngalir itu keluar dari mana kan? Enggak bisa ya, enggak bisa. Karena apa? Suara nun sukun ini, huruf nun ini, dia punya dua makhraj. Makhraj mukammal itu di ujung lidah menempel ke gusi. Namanya makhraj mukammal. Atau secara bahasa yang disempurnakan. Terus makhraj mukammil yang hidung, rongga hidung ini namanya makhraj mukammil. Yang rongga hidung namanya makhraj apa? Mukammil, yang menyempurnakan. Ujung lidah yang disempurnakan. Maka kalau misalnya kedua-duanya aktif, rongga hidung aktif makhrajnya, ujung lidah juga aktif makhrajnya, maka dialah yang namanya izhar. Yang menyempurnakan dan juga yang disempurnakan ada. Seperti itu. Anda sudah ada yang menyempurnakan belum? Belum. Kasihan. Sabar ya. Mungkin pangeran antum lagi sedang memperjuangkan antum dengan mempersiapkan segalanya ya. Tapi nanti ya, sekarang belajar dulu mempersiapkan diri jadi ibu yang baik buat anak-anaknya kelak. Ya ikhwan juga mempersiapkan diri untuk jadi seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya kelak. Insyaallah ya. Amin ya rabbal amin. Oke, kapan itu dibaca izhar? Jadi izhar itu ketika nun sukunnya dibaca apa keadaannya? 1 2 3. Oke, home. Tapi kawan-kawan semuanya, nun sukun ini kalau misalnya kita ngomong izhar, berapa temponya? Panjangnya berapa izhar itu? Ada yang ngomong 1 harokat. Saya mau tanya, harokat itu dengan sukun itu kan lawan kata. Tadi sudah kita bahas. Kalau sukun mendekat ke makhraj, kalau harokat menjauhi makhraj, itu udah lawan kata. Jadi nggak tepat kalau dikatakan nun sukun ketika izhar berapa harokat, itu nggak tepat. Karena dia sudah nun sukun, kok berapa harokat? Fahim tuh? Nah maka kadar nun sukun ketika dibaca sukun adalah kadarnya sifat bainiyah. Kemarin udah kita bahas di kitab fase ya. Yakni kawan-kawan semuanya masih ingat nggak? Ini warna kuning kode untuk huruf
rokhawah panjang sukunnya. Kas nis us, baca. La yastawi. Ngalir dia tanpa halangan. Tapi kok yang warnanya merah ini simbol untuk huruf rubaiyah. Kalau yang biru syiddah. Syiddah itu enggak panjang dia tempo sukunnya. Coba ka, baca. Ma'wahum. Suara e-nya itu bisa dihadirin enggak? Enggak, temponya dikit banget. Misalnya kalau sin ini kas. Kalau hamzah ka, ma, pendek banget. Itu sifatnya syiddah. Nah, ada yang antara syiddah dan rokhawah. Temponya di pertengahan, namanya sifatnya bainiyah. Di kitab fasih Mas Baktiar kasih warna merah. Kan nin un, baca. Anhakuma wa minha fid dunya. Coba anhakuma dibacanya seperti itu kadarnya. Anhakuma. Nah, tidak boleh dibaca kayak kadar rokhawah. Tadi misalnya la yastawi, terus kita kasih kadar yastawi di nun. Anhakuma kepanjangan. Tapi anhakuma. Gimana cara tahunya Mas? Berapa detik? Enggak usah dihitungin detikan, yang penting dengan cara talaqti. Nanti insya Allah selama kita belajar kita akan praktekkan terus. Jangan sampai kita ini ganti ilmu, tapi harus nambah ilmu. Seperti itu ya. Jangan sampai sekarang bingung besoknya lupa. Jangan sampai seperti itu. Dan ana harapkan nanti yang setoran Tuhfatul Atfal yang dapat ijazah hanya yang bacanya bagus. Baca matanya, hurufnya jelas. Jadi jangan sampai nanti kayak gini bacanya. Fal awwalul izharu qabla akrufi. Nah, itu dibenerin makrotnya. Makanya sekarang mulai nyicil. Ya, yang sekiranya ada permasalahan tanya kawannya. Tolong perbaiki huruf saya gitu. Mas Baktiar dulu nggak bisa ngucapin huruf shad. Bener, nggak bisa ngucapin huruf shad. Terus saya ngucapinnya gini, sya, ihdinas syirata. Salah itu urusin itu kan. Akhirnya saya minta tolong sama kawan, tolong cekin huruf shad saya udah bener belum. Minta tolong kawan, gak harus sama gurunya. Karena kadang guru kita sedang sibuk atau tidak ada di samping kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, kawan semuanya, paham sampai di sini? Ya. Tadi huruf nun sukun ya, jadi ya huruf nun sukun kadarnya idhar itu berapa? Ya kadarnya huruf sukunnya huruf bainiyah. Gimana cara taunya? Dengan talaqti. Nggak bisa enggak. Makanya kita kembali ke dasarnya di kitab Al-Bidayah fi Ilmi Tajwid dikatakan di sana al aslu fi ta'allumi qiraatil Qur'anil Karimi wa talaqqi wal musyafahah min afwahi ulama ilmutqin. Pondasi dasar belajar cara membaca Al-Quran Al-Karim adalah dengan talaqi dan musyafahah. Talaqi musyafahah itu datang langsung seperti ini. Guru baca, murid ngikutin. Murid baca salah, dibenerin gurunya. Dari lisannya para ulama, para alim dalam bidang ilmu tajwid yang mutqin bacaannya. Jadi nggak bisa. Syekh Abdul Karim Al-Jazairi beliau pernah ditanya, kitab tajwid apa yang paling bagus? Jawabannya adalah guru yang baik, guru yang mutin. Jadi kitab tajwid itu meskipun bagus, kalau antum nggak punya guru yang mutin ya agak susah. Fahim tuh? Baik, makanya harus sering rajin hadirin di sini. Ya semoga setahun ini kita sering baca Al-Quran bareng-bareng. Allah kasih antum futuh hingga akhirnya bacaan antum bagus, indah kayak para sahabat. Amin. Nah pertanyaan sekarang, kapan nun sukun itu dihukumi idhar hal ti? Ya ini ketika nun sukunnya terletak qabla sebelum. Nanti kawan-kawan harus bisa
ngeklik ya sama Sektiar ya. Ketika saya ini ngomong nadanya gimana, maka ada nada-nada tertentu di mana kawan-kawan harus otomatis ngulangi itu. Qabla sebelum. Ahrufi huruf-huruf lil halqi milik tenggorokan. Sittin ada 6 rutibat yang tersusun. Fal ta'rifi maka ketahuilah. Oke, jadi huruf tenggorokan itu ada 6. Apa aja? Ini dia. Jadi kalau nun sukuni atau tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan, maka dibaca izhar. Hurufnya apa aja? Pertama hamzun. Huruf hamzah. Yang kedua fahaun. Fa kemudian haun huruf ha. Summa kemudian ainun huruf ain. Hau kemudian huruf ha. Kalau antum perhatikan di setiap penggalan bait di matan Tuhfatul Atfal itu tidak akan ada yang ditanwin di akhirnya. Emang seperti itu. Karena ini wazannya kan mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Itu timbangan wazannya kalau mau bikin syair. Syairnya Tuhfatul Atfal ini rumusnya bahar rojaz mustaf'ilun 6 kali. Setiap baitnya 6 kali mustaf'ilun. Itu dipelajari di mana? Dipelajari di ilmu arud. Cara bikin syair. Tapi kalau mau belajar ilmu arud harusnya sudah selesai belajar nahwu, sudah selesai belajar shorof, sudah selesai belajar balaghah, baru masuk ke ilmu arud bikin syair. Kalau nahwunya belum paham, sorofnya belepotan, balaghahnya banyak yang lupa, mau bikin syair dari mana? Kalau mau bikin lagu ya tadi kan. Makanya kawan-kawan semuanya, ini adalah nazam syair. Sebenarnya sejak zaman jahiliyah itu udah ada. Nah, karena syair itu ada untayan seni yang terkandung dalamnya, dan menghafalkan syair itu mudah. Karena bisa dilakukan. Hafalnya mudah, lupanya susah. Hingga akhirnya para ulama menggunakan syair ini untuk menyimpan kaidah-kaidah dalam ilmu syar'i. Ada dalam bidang akidah, ada bidang fikih, misalnya matan Zubat ada 1000 bait lebih. Di bidang nahwu ada matan Alfiyah ada 1000 bait lebih. Kalau yang Imriti ada 250-an bait. Kalau nggak salah 250 ya. Kalau yang nadzam maksud dalam shorof ada 100-an bait. Terus kalau misalnya dalam mustalahul hadis ada Baiquni ada 34 bait. Kalau di dalam usul fikih ada madzhum waraqat itu ada 250-an bait. Terus ada di bidang apa lagi? Ilmu kita, ilmu faraid ada matan Rohabiyah 300-an bait lebih. Di bidang ilmu tajwid ada Tuhfatul Atfal 61 bait, Jazari 109 bait. Nanti ada lagi matan di atasnya lagi. Ada Manzumatul Mufid, ada Salsabilus Syafi, ada nanti misalnya di dalam ilmu qiraat ada Syatibiyah 1000 bait lebih. Ada matan Durrah, ada matan Thayyibun Nasyr 1000 bait lebih. 1000 bait kira-kira banyak enggak? Banyak. Makanya tangga itu kita lewati pelan-pelan. Kita pakai yang Tuhfatul Atfal yang masih sedikit baitnya. Berapa? 61 bait. Sedikit kan? Sedikit. Antum masih hafal lagunya? Lagu grup band favorit antum? Masih? Masih. Kan masih hafal lagu openingnya Naruto? Masih hafal lagu openingnya One Piece? Hafal? Malu diam-diam. Udahlah, terbuka saja Mas Waktiar gitu kan. Ustadznya keren kan? Kok tahu ustadznya gitu kan? Taulah gitu kan. Kamu nanya. Kamu yang lihat One Piece di HP ya? Ya karena itu tontonan anak kecil, bocil zaman bahla. Hari Minggu lihat TV kan di RCTI. Antum baru ngeliat.
Makanya zaman kami ini masih alhamdulillah. Kenapa? Ibu kami nggak pernah kenal sosial media, ayah kami nggak pernah main game. Kami dididik oleh generasi seperti itu. Sekarang saya mau tanya antum, kalau yang anak pertama ini biasanya, kira-kira ibu antum punya Facebook nggak? Punya. Enggak punya? Wah, luar biasa. Bapak antum pernah main game? Enggak. Nah, pertanyaannya nanti anak antum nanti mau jadi apa? Bapaknya hobi Free Fire, ibunya hobi BTS. Nanti punya anak namanya Sasuke. Aduh, kecolnya. Ya begitulah ya. Lanjut. Nah, huruf tenggorokan ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ha. Muhmalatani, di sini lihat panahnya kemana? Huruf ain dan huruf ha. Muhmalatani yang keduanya tidak bertitik. Muhmalah itu tidak bertitik. Mu'jamah yang bertitik. Makanya kawan-kawan semuanya kalau misalnya nanti bingung ya, cuman dahulu kan Al-Quran itu kan nggak ada titik-titiknya. Huruf ha, huruf jim, huruf kha itu ya sama. Terus kalau di kitab gimana nyebutinnya? Ya kalau misalnya huruf ha yang muhmalah, kalau yang huruf jim, huruf kha yang mu'jamah seperti itu. Baik. Nah, kalau semuanya muhmalatani yang tidak bertitik apa? Huruf ain dan huruf ha. Kemudian ghainun, huruf ghain dan huruf kha. Berarti yang keduanya ini mu'jamah, ya ini yang bertitik. Seperti itu. Hanya istilah saja. Makanya kenapa kok kita belajar pakai kitab ini? Karena ini akan bercabang ke ilmu yang lainnya, akan menstimulus antum untuk belajar lebih. Antum udah punya beberapa maklumat-maklumat istilah-istilah yang ada di cabang ilmu lain. Makanya pemahaman antum luas kalau kita belajar kitabnya para ulama. Belum apa-apa antum udah dikasih ini cabang ilmu rosem ini. Ilmu rosmu mushaf. Ilmu tata cara nulis mushaf. Muhmalah mu'jamah ini. Ya, bagian dari ilmu bahasa Arab kan. Hingga akhirnya kawan-kawan mulai berpikir, oh ternyata benar ya, semakin belajar semakin bodoh ternyata. Semakin belajar bukannya makin pintar, malah makin bodoh. Kenapa? Ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Tapi kita contohnya langsung ke kitab fasih ya. 6. Huruf apa yang pertama tadi? Huruf hamzah. Kelihatan dari belakang? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan? Ini kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ya. Enggak kelihatan situ? Geser ke tengah sini. Kalau kelihatan. Kita baca. Ini nun sukun dan tanwin ya. Langsung satu ayat. Min ayyi syai'in khalaqah. Tuh 2, 3. Min ayyi syai'in khalaqah. Ini ketika nun sukun dan tanwin ketemu hamzah. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pelan-pelan aja. Tanwin ketemu hamzah, dibacanya jelas, dibaca id. Gimana idhar itu? Makhraj mukammal dan mukammilnya Makhraj mukammal itu yang mana? Ujung lidah bertemu Makhraj mukammil yang mana? Rongga hidung. Sekali lagi, idharnya nun sukun dan tanwin, ya ini ketika nun sukun dan tanwin kedua makhrajnya aktif. Makhraj apa aja? Pertama, makhraj halo.
Masih pagi? Capek? Push up dulu dong. Enggak. Oke. Idharnya nun sukun dan tanwin itu ketika dua makhrajnya aktif. Makhraj apa? Pertama? Mukam. Yang keras dua makhraj apa? Mana itu? Ujung lidah bertemu dengan. Yang kedua makhraj apa? Mana itu? Rongga hidung. Bukan hidung, rongga hidung. Oke. Kedua-duanya aktif. Kadarnya berapa harokat? Bukannya harokat, tapi kadar sukunnya huruf bainiyah. Dengan cara apa kita ketahui? Talaqi. Oke, jadi jangan sampai nggak dikasih kadar kayak gini baca min ayyi syai'in khalaqah dor. Kasih kadar dikit. Min ayyi syai'in khalaqah. Baca. Oke, itu hamzah. Sekarang huruf ha, hamzun, faha, un. Jadi kalau misalnya saya tanya di sini, nun sukun ketemu hamzah, hukumnya apa? Idhar apa? Kata siapa? Jawab yang bareng-bareng. Gimana kata beliau? Hamzun. Sudah. Hamzun. Kan saya cuma tanya hamzah. Nun sukun ketemu hamzah hukumnya apa? Idhar halqi. Kata siapa? Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam baitnya dalam manzumat Futuhat fa wal fi tajwidil Quran. Gimana kata beliau? Fal awwalul idharu qabla ahrufil haqqi sittiru tibat fal ta'rifi hamzun. Gitu. Antum nanti kalau mau ngambil sanad Al-Quran jangan kaget kalau ditanyain seperti itu. Ya kan kalau ambil sanad Al-Quran nggak cuma sekedar antum bisa baca dengan baik, teorinya harus tahu. Semoga semuanya dapat sanad Al-Quran ya. Amin. Tersambung sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang yang ha. Ara'aital ladzi yanha. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta. Kok ketika dia ini dhamma, tanwinnya atau nun sukunnya sebelumnya dhamma, maka ditarik. Bukan kayak gini, ini yang salah. Salamun hiya hatta, bukan, tapi salamun hiya, afwan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mun. Coba mun. Tarik mun. Seperti itu. Faham tuh? Kalau saya mau tanya nun sukun ini tanwin ketemu huruf ha, hukumnya apa? Idhar apa? Kenapa dinamakan halqi? Bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan. Tenggorokan ada berapa? Kata siapa? Gimana kata beliau? Baca yang keras dong. Fal awwalu 1 2 3. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittirud tibat fal ta'rifi hamzun fahaun. Sudah. Ya, sampai hu aja. Sudah. Hamzun fahaun. Ya itu udah. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Oke. Nun sukun ketemu ain dibaca izhar. Izhar apa? Halqi. Pinter. Di yaumin azim. Azim. Zi. Tanwin ketemu ain hukumnya apa? Izhar halqi. Kata siapa? Gimana kata beliau? Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun. Sudah ainun. Ain tuh. Lanjut. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Oke, nun sukun ketemu ha hukumnya apa? Izhar halqi. Narun hamiyah. Tanwin ketemu ha hukumnya apa? Kata siapa? Gimana kata beliau? Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Dah. Ha'u. Ha. Nanti kita latihan terus ya. Baik. Lanjut. Wala ta'amun illa min ghislin. Nun sukun ketemu ghain hukumnya apa? Izhar halqi. Kenapa dinamakan halqi? Karena nun sukun ketemu huruf tenggorokan. Dalam hal ini ketemu huruf ghain. Lahum ajrun ghairu mamnun. Oke, tanwin ketemu dengan huruf ghain hukumnya apa? Jawab yang keras. Nama hukumnya apa? Oke, di sini kan semua yang masih belum paham juga jawab yang keras juga. Ilmu itu sedikit-sedikit ya. Jangan sampai langsung dipahami semuanya langsung. Ini kadang-kadang kenapa kalau kita menganggap ilmu itu susah? Karena antum langsung belajar ke tingkatan yang paling tingginya. Harusnya pelan-pelan dulu. Dikit-dikit, lama-kelamaan kita paham banyak. Mungkin antum kalau sudah paham ini bosen nih. Ayolah tahu aku izhar halqi. Coba wek besok. Kalau nggak pernah dimurojaah lupa. Nian. Mas Oktar kan dulu kan mainnya di pramuka ya. Udah pernah cerita saya kan. Dulu kalau saya pas lagi halang rintang, kan biasanya ada acara kayak gitu ya, kalau pas pramuka ya. Tahu yang pakai bendera warna kuning sama merah itu? Namanya apa? Semapur. Itu dulu kerjaannya Mas Oktiar tuh. Dulu hafal tuh. Cuman sekarang lupa beneran. Padahal dulu hafal dari A sampai Z tuh, bikin kata-katanya cepat, cek, gini kan. Saya nah. Dulu saya masih belum keren, masih cungkring, nggak punya jenggot, ya, masih hitam. Sekarang juga sama. Oke. Bedanya dulu belum punya kerjaannya. Oke. Untung Anda nggak ketemu saya pas lagi saya ngajar pramuka ya. Saya ini kakak pembina yang galak, bener. Kakak pembina yang galak. Kalau pas lagi PBB. Tahu PBB? Apa? Baris-baris. Peraturan baris berbaris. Nah. Oke. Cuman kelemahan saya satu ya, bidang olahraga. Saya tuh nggak bisa yang namanya futsal, sepak bola, badminton, pingpong, voli, apalagi sepak takraw, apalagi lomba lari, apalagi renang, nggak bisa renang saya. Berkuda, belum bisa naik kuda saya.
Memanah. Pacak-pacak wae memanah. Terus apa lagi? Olahraga apa aja sih yang sering jadi laki-laki itu? Sepak bola ya? Saya tuh basket, nggak bisa juga saya. Jadi saya ini laki-laki tapi nggak bisa main bola ya. Ya, karena saya mungkin bisanya setia ya. Iya. Oke, nggak nyambung ya. Lanjut. Kok tadi ke situ? Makanya kan ini nanti mohon diucapkan dengan keras. Meskipun antum udah paham ini idhar haqqi, dalilnya ini, justru itulah tujuannya. Supaya kan benar-benar hafal. Nanti ketika ini baru satu hukum loh ini. Dan masih nanti banyak hukum di setelahnya. Anda harap setelah selesai tufah, antum ketika baca Al-Quran, saya tes ini hukumnya apa? Matobi, kata siapa? Syekh Salim Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Yang angkatan 5, gimana kata beliau? Wala, ini matobi. Kata beliau kenapa? Kok dibaca matobi? Wal maddu asliyun wa far'iyun wasami awalan. Mad itu ada yang asli, ada yang far'i. Yang pertama namanya matobi. Kenapa itu? Mala tawaquful lahu ala sabab wala bidunil hurufu tujaba. Bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun jaba adamatin fattabi'iyya yakun. Intinya kalau nggak ada hamzah atau sukun setelahnya, maka dia adalah matobi. Itu banyak nanti yang akan antum hafalkan. Makanya di awal-awal ini yang semangat, jangan sampai karena sudah paham terus antum ngelokro. Kalau misalnya ada kawan antum sampai kanan kiri antum ada yang belum paham karena antum teriak ngomongnya, bisa jadi dia paham. Jadi mal jariah buat antum insyaallah. Itu ya. Bisa semangat jawabnya? Bisa. Masih pagi? Jam berapa sih ini? Baru sejam. Wah, setengah 10, masih sejam lagi. Enak kan? Aduh, gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Lahum ajrun ghairu mamnun. Oke. Yang terakhir ini kita baca 6 harokat karena kita bacanya pelan. Lahum ajrun ghairu mamnun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Nun. Paham tuh? Pelan-pelan. Pelan-pelan, mau ngejar apa? Ngejar jodoh, agak pelan-pelan bae. Paham tuh? Mohon maaf ya, kalau saya masalah kayak gitu, antum kan udah umurnya ya. Saya agak vulgar di sini kalau bahas masalah pranikah gitu, karena emang saya sadari kawan-kawan di sekolah nggak pernah dapetin itu. Karena guru-guru antum mungkin menganggap antum itu masih tabu kalau bahas kayak gituan. Kalau saya enggak. Apain? Karena emang sudah waktunya antum belajar itu. Sudah melewati sweet 17 ya. 17 tahun yang manis masa peralihan. Padahal balik itu bukan 17 tahun ya, di bawah itu malahan. Oke, lanjut. Oh, belum ditanyain. Nun sukun ketemu dengan ghain hukumnya apa? Oke, kenapa kau dinamakan idhar? Karena nun sukunnya dibaca dan aktif 2 makrotnya. Makrot apa yang pertama? Di mana itu? Yang kedua makhraj apa? Di mana itu? Rongga hidung. Oke. Dibaca idhar haqqi kata siapa? Gimana kata beliau? Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun. Ghainun saja. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya wayl
wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Oke, nun sukun ketemu kha, tanwin ketemu huruf kha. Nih. Hukumnya apa? Kata siapa? Gimana kata beliau? Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi hamzun fa ha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Oke. Nggak jadi ya. Ada mic-nya bang, tolong siapin mic-nya bang. Mic-nya bang, oke. Mau yang nangis atau mau yang lucu? Sini aja bang. Oke. Sudah? Oke. Judulnya Me at the Zoo. Ini video apa ini? Apa? Gajah. Absurd nggak Mas Waktu? Ini udah selesai gini aja videonya. Biasa aja ya. Tapi mungkin semua YouTuber pengen jadi orang ini. Kenapa? Karena ini video pertama di YouTube. Ini video pertama yang diupload di YouTube. Dan sudah dilihat ratusan juta kali mungkin. Ini video pertama yang diupload di platform YouTube. Makanya kalian semuanya ya, berapa banyak orang yang hadir dalam kehidupan kita, kalau misalnya dia adalah orang yang pertama, hargai itu. Ya. Gitu ya. Nanti kalau udah nikah ya. Tapi ini di sini ya, kawan semuanya ya. Kalau misalnya kawan-kawan itu bisa menghafal Quran di sini pertama kali, maka jadikan itu kesan yang indah buat antum. Sekarang saya mau tanya, siapa yang belum pernah belajar tafadhol atfal sebelum di sini, angkat tangan kanan. Yang sebelum di sini belum pernah belajar tafadhol atfal, angkat tangan. Wih, semuanya ya. Sudah. Ada yang muda mungkin segelintir saja. Berarti ini pertama buat antum. Oke. Jadi jadikan ini sebuah kesan yang indah dalam kehidupan antum, karena tempat inilah antum belajar pertama kali tafadhol atfal gitu. Ya, intinya kok jadi yang pertama itu emang kesannya lebih bagus gitu ya. Ada kenangan yang lebih. Oke, nggak ada motivasinya, kurang ya. Oke, di sini ada yang namanya, kita mau ngafalin ini ya. Ya enggak? Kira-kira ngafalin 61 bait ini kok dengan konsep kayak tadi, kawan-kawan harus bisa memahaminya satu persatu bait-baitnya. Berat atau berat? Sulit atau sulit? Tidak, yang benar. Kalau misalnya tadi ngafalinnya dengan kayak tadi, nih kita nggak bareng-bareng, dibandingkan antum ngafalin sendiri, kira-kira lebih bisa paham mana, bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Bareng-bareng. Ya karena kalau misalnya sendiri-sendiri berat ini. Coba kita lihat ini video penguin. Nah,
Dan bersama kita bisa menghadapi tantangan yang besar, dan bersama kita jadi lebih kuat ya. Nah, siap terpimpin dan siap memimpin. Orang hebat nggak harus jadi yang depan, orang hebat nggak harus jadi yang belakang. Makanya kawan-kawan semuanya, kalau emang harus ada yang jadi pemimpin yang di depan tampil terus, kita yang nggak punya bakat tersebut harus siap support, ya enggak? Kalau misalnya kawan-kawan berhutang dengan saya dalam tanda kutip belajar ini, maka Anda juga berhutang dengan ibu yang nyiapin kopi ini, atau yang bersihin ini, atau mbak-mbak berarti ya. Anda berhutang dengan Bang Julius yang tiap malamnya ngantar saya pulang balik, dan itu supporting system yang bagus, ya enggak? Yang nyampak sajalah antara saya dengan Bang Julius. Kalau saya tidak diantar Bang Julius, bisa jadi pengajiannya libur, ya. Tapi karena Bang Julius mau ngantar, alhamdulillah pengajiannya lancar. Bang Julius tetap akan dapat pahala jariah ini meskipun beliau yang nggak ngajar, karena kita saling mendukung. Dan apa yang menjadi poin yang harus kita raih bukanlah terkenal, bukanlah menjadi viral, tapi yang harus kita raih adalah ridhonya Allah. Meskipun kita harus jadi orang yang tidak pernah tampil, asalkan kita mendapatkan ridhonya Allah, alhamdulillah. Masih ingat kita kisahnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu ulama besar. Ada nggak di sini yang nggak pernah dengar nama Imam Syafi'i? Semua dengar ya? Satu imam dari 4 mazhab, muridnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik muridnya Nafi' muridnya Abdullah bin Umar muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i ini luar biasa pintarnya kawan-kawan semuanya, sangat pintar sekali, sangat alim sekali. Bahkan kitab fikih pertama kali yang disusun adalah kitab yang didiktekan kepada muridnya Rabi'. Dan kitab usul fikih yang pertama kali di kalangan 4 mazhab yang disusun adalah kitab usul fikihnya Imam Syafi'i, ini judulnya Ar-Risalah, kitab usul fikih yang pertama kali. Nah kawan semuanya, kalau kita berhutang dengan beliau, maka kita juga berhutang dengan seorang pedagang yang mengatakan pada Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Wahai Syafi'i, kalau kamu belajar ilmu agama saja, tanggungan kamu aku yang ngurus." Dan pedagang ini mengatakan, kalau bukan karena Syafi'i aku tidak mau berdagang. Dialah supportingnya Imam Syafi'i. Kita nggak pernah tahu siapa itu orangnya, kita nggak pernah kenal siapa itu orangnya, tapi kita berhutang juga dengan beliau. Karena semua ulama zaman sekarang ini pasti berhutang dengan Imam Syafi'i, gitu ya. Makanya kawan-kawan semuanya, nggak perlu kita harus tampil di depan, nggak perlu kita itu harus terkenal, nggak perlu. Karena terkadang terkenal itu adalah sebuah ujian. Mungkin kenapa kok saya yang nggak dibikin terkenal, kok malah kawan saya atau ketua kelompok saya? Ya karena kalau misalnya antum terkenal, antum nggak sanggup dengan ujiannya. Orang terkenal itu jangankan ke ujian sombongnya, riaknya ya. Orang terkenal itu sibuk. Orang terkenal itu sibuk. Keluarganya kadang nggak ditemenin midang, kadang dia lebih sibuk dengan umat. Belum tentu semuanya sanggup. Masih mau terkenal? Masih. Enggak? Masih saya. Yang penting terkenal di penduduk langit aja. Amin. Amin ya Rabbal. Kalaupun terkenal di bumi ataupun tidak, biarkan Allah yang memilihkan. Kalau itu baik, ya semoga. Kalaupun tidak, ya Allah akan pilihkan yang enggak. Gitu ya. Gak usah risau dengan keinginanmu yang tidak terpenuhi, sedangkan Dia senantiasa memberikan segala hal yang kau butuhkan tanpa diminta. Lanjut. Udah ya videonya ya. Udah lah, kan udah 2. Ya satu lagi ya, denger ini baik-baik. Apakah kamu tahu pakan sangat berbahaya bagi pencernaan kita? Hal ini bisa terjadi jika kamu memakan pohonnya. Udah? Intinya dengerin sampai selesai ya.
Kalau ada orang ngomong dengerin sampai jangan dipotong. Berbahaya kok dimakan pohonnya. Ini ya benar juga. Makanya kalau ada orang sedang jelasin jangan dipotong. Seperti itu. Wasani baca. Yang kedua. Idghamun. Adalah idgham. Ya ini nun sukunnya diidghamkan. Idgham itu apa? Memasukkan. Nih. Coba satu orang ke sini. Bang, sini Bang, satu orang Bang. Terserah siapa? Bang Zaki, sini Bang Zaki. Sabam. Coba pegang ini. Pegang. Ringan nggak? Ringan. Nah, ini saya mau mengidghamkan case mic wireless ini ke sini. Pegang dulu. Perhatikan beratnya, ringan. Oke. Sekarang saya idghamkan. Saya idghamkan ini ke sini. Pegang. Ringan nggak? Masih ringan. Tapi beratan mana? Beratan yang ini. Oke. Sudah. Jazakallahu khairan. Oh iya, Bang. Itulah idgham. Idgham itu memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Seolah-olah tidak nampak huruf yang pertama. Huruf yang pertama udah nggak nampak lagi. Huruf yang pertama sudah tidak ada lagi. Karena dia sudah menjadi bagian dari huruf kedua, tapi huruf keduanya bertambah beratnya. Bertambah menjadi tasydid. Itulah idgham. Nanti kita ambil contohnya ya. Nah, nun sukun itu diidghamkan atau dimasukkan ke huruf setelahnya dan menjadi huruf yang bertasydid. Itu ketika bertemu dengan bisittatin, baca. Bertemu dengan 6 huruf atat yang datang fi pada lafaz yarmuluna. Mereka lari-lari kecil. Bolak-balik dari sofa ke marwa. Yarmuluna. Nah, itulah permasalahan hidup ya. Yang penting kita berusaha, nggak usah mikir nanti ya solusinya di mana. Yang penting berusaha saja. Ibunda Hajar lari dari sofa ke marwah bolak-balik, ternyata airnya keluar dari kakinya, bawah kakinya Ismail alaihissalam. Terserah Allah akan kasih solusi dari mana. Yang penting kita berusaha dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridhoi. Insya Allah akan Allah berikan yang terbaik. Bukan mesti sesuai dengan rencana antum. Kawan-kawan semuanya, jangan paksa hidup antum tuh harus bahagia dan konsep antum. Karena kadang-kadang kalau kita dengan konsep kita malah berantakan, betul nggak? Makanya sudahlah, Allah yang lebih tahu apa yang baik buat kita. Makanya kalau misalnya nanti sedang menyebut jodoh, usaha yang benar saja, ta'aruf yang benar, nggak usah ta'aruf-ta'arufan. Ta'aruf kok 6 tahun, ta'aruf kok 5 tahun, nggak usah komitmen-komitmenan. Aku komitmen nanti 5 tahun lagi akan aku lamar dirimu. Sudahlah. Ikhwan. Halo ya. Ikhwan. Kalau antum misalnya nih bikin komitmen sama akhwat, mau nikahin dia 5 tahun lagi. Ini saya pengen jawaban jujur nih, jawaban seorang laki-laki sejati, yang laki-laki yang normal. Akhwatnya santriwati Ibadur Rahman, paham? Udah dilarang Mas Baktiar masih ngeyel, bikin komitmen 5 tahun lagi mau nikahin akhwat ini. Kayak misalnya, ternyata antum akhirnya kuliah kemana? Ke Al-Azhar. Al-Azhar. Di sana ketemu mahasiswi dari Indonesia yang kuliah di sana bareng orang tuanya yang merantau ke sana. Dengar antum bacaannya bagus, hafal Tuhfah Jazari pula. Orang tuanya kesemsem sama antum. Ditawarilah anaknya, nak udah nikah belum? Belum Bapak. Coba kayak ke rumah.
Datang ke rumahnya, diperlihatkan anaknya yang perempuan cantik, lebih cantik daripada akhwat Ibadur Rahman tadi yang udah antum komitmenin. Hafalannya 30 juz, sudah selesai 10 qiraat asyrah, hafal alfiyah, syatibiyah, thayyibatun nashr. Orang tuanya ngomong, nak kamu gak usah mikirin apa-apa, pak saya belum kerja pak, nanti kamu cukup lanjutin bisnisnya bapak. Nian, pertanyaannya nak, mau nggak nikahin anak saya? Ikhwan mau nggak? Mau dia, bayangin lu, mau lu. Ente kena jebakan, ya gak? Itu dengerin mbak-mbak yang belakang, mereka mau, ya gak? Mereka mau. Gagal lah. Leader, kabar nebudi ke aku. Oke. Sekarang mbak-mbak, kira-kira kalau ada ikhwan sini atau ikhwan yang lainnya lah di muka bumi ini, ya enggak, entah dari planet mana kan, ngasih antum komitmen, ya mau nikah 5 tahun lagi, masih mau nggak digituin? Ya, yang bener. Ya, kalau ada yang kayak gitu, jawabannya gini, Mas. Kalau memang belum siap, nggak usah cak-macak. Kalau memang berjodoh, nanti 5 tahun lagi datang bayar sama rumah kami. Kalau aku belum nikahi orang, kalau aku dinikahi orang ya sudah, nggak ada kecewa. Ya. Janji itu berat. Ya. Tahu nggak mas, yang manis itu apa? Harapan. Dan tahu nggak, yang kadang pahit itu apa? Realita. Jadi nggak usah ngasih saya harapan lah. Kalau misalnya Anda tahu dan benar-benar niat, kayak saya sebuah pembuktian saja, udah gitu aja, selesai. I'm sorry, goodbye. Tidak aja. Gitu aja. Perempuan juga harus punya harga diri, jangan mau dipermainkan. Jangan mau dipermainkan. Faham tuh? Yang ikhwan juga sama. Jangan sampai terlalu tersemsem sama akhwatnya, bikin komitmen, akhwatnya mau. Ternyata akhwatnya kuliah juga. Ditawari ikhwan, ya enggak. Ikhwannya ngelamar antuna, hafal 30 juz. Keturunan Korea. Kayak opa-opa gitu kan. Nah. Ngelamar antuna. Padahal sudah ada Mas Paijo dari Ibadur Rahman yang udah komitmen 5 tahun lagi nikahin antun. Dia di Jawa sibuk ngajar TPQ, ternyata antunnya dilamar sama tadi siapa? Jungko. Jungko. Ya itu, dilamar itu. Hafal 30 juz, lulusan Al-Azhar. Mau nggak dilamar itu? Tahu. Itu hati-hati mas-mas, mau juga mereka. Ya, itulah. Makanya cinta itu bukan dengan janji ya, tapi cinta itu dengan bukti. Sudahlah. Tapi gini, jangan sibuk mencari yang sempurna, takutnya antum kehilangan yang terbaik. Lanjut, hurufnya namanya apa aja? Yarmuluna, ya ro, mim, lam, wawu dan nun. Apa aja? Yarmulu. Nah, seperti itu. Ya, nanti kalau misalnya udah berusaha ta'aruf yang benar, ternyata yang ku panjatkan si fulana. Dulu aminku paling panjang untuk mendapatkannya. Sekarang aminku paling panjang untuk mengikhlaskannya. Sakit itu kan. Tidak masalah. Ya mungkin ini sering diucapkan ya di kajian Ibadur Rahman ya. Mungkin antum tidak berjodoh dengan orang yang sering antum sebut dengan doa dalam doamu,
tapi antum berjodoh dengan orang yang sering menyebutmu dalam doanya. Ya, gitu aja. Lebih baik hidup dengan orang yang mencintai kita daripada hidup dengan orang yang kita cintai tapi tidak cintai kita. Ya, tersiksa. Oke. Lanjut. Ini kajian apa ini ya? Oke, indahum qad sabatat ya. Indahum menurut mereka para ulama qiraat qad sabatat sungguh telah tetap yang demikian itu, yakni ketika nun sukun dan tanwin ketemu dengan salah satu di antara huruf yarmuluna maka dihukumi idgham. Jadi nun sukun yang enggak dibaca enggak kelihatan sekali tapi menambah berat huruf yang kedua. Entah menambah berat huruf ya, ra, mim, lam, wawu atau nunnya. Menambah berat di sini adalah menjadikannya huruf ya yang bertasydid, huruf ra yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid, huruf lam yang bertasydid, wawu bertasydid atau nun yang bertasydid. Itu dia. Lakinnaha baca. Akan tetapi dia ini maksudnya nun sukun. Nun sukunnya ini atau tanwinnya ini ketika idgham qismani baca. Oh, afwan, ha ini bukan kembali pada nun sukun, tapi pada lafadz yarmuluna. Yarmuluna. Sittah. Pada lafadz sittah. Tapi dia yakni 6 huruf tersebut qismani, ada 2 jenis. Apanya? 6 huruf tadi yarmuluna. Qismun yudghama, pertama jenis yang diidghamkan fihi, di dalam idgham tersebut bigunnatin, terdapat gunnah. Bi yakni ketika nun sukun dan tanwinnya bertemu dengan yanmu baca. Ulima telah diketahui. Nah, kawan sekalian, pertama jenisnya adalah idgham dengan gunnah atau idgham bigunnah. Yakni nun sukunnya masuk ke huruf yang kedua dan huruf kedua tadi ditasydidkan plus ditambahin gunnah. Apa itu gunnah? Wa gunnatun sautun lazizun rukiba. Oke. Gunnah itu suara merdu yang ada tingkatannya dia. Suara merdu yang keluar dari rongga hidung. Maka ada orang nyanyi itu biasanya keluarnya dari hidung. Misalnya, nah gitu kan. Apalagi nyanyi itu. Ini nyanyiin dia nanti kan. Kayak misalnya lagu-lagu buat nasi tuh. Gitu kan. Itu pakai hidung. Tapi kawan semuanya, kalau baca Al-Quran jangan pakai hidung. Hanya 2 huruf saja yang boleh pakai hidung, nun sukun dan mim Yang lainnya jangan. Ada jemaat ditanya, tadi sholatnya sedih banget, nangis. Iya nangis. Kenapa? Nadanya sedih. Bukan karena tahu artinya, karena nadanya. Ya bagus sih nadanya dibikin indah, tapi jangan sampai kawan-kawan berlebihan. Akhirnya Pak baca Al-Quran pakai nafas dari hidung, mengos nanti, menges kata orang Jawa. Gimana itu? Nggak bisa baca ayat yang panjang, karena bocor dari mulut, bocor dari hidung. Kayak ini bacanya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahl. Nggak nyampe nafasnya. Banyak nggak baca kayak gitu? Banyak baca seperti itu. Inna a'tainakal kautsar. Habis nafas. Beneran, anak nggak bohong. Biasa saja. Makanya yang pertama kali itu jangan ngurusin nada dan irama. Antum bukan sedang mau nyanyi, antum sedang mau baca Al-Quran. Yang penting tajwidnya dulu, nada dan irama mah nomor sekian. Fahim tom? Oke. Lanjut. Pertama adalah ketika nun sukun ketemu huruf ya, kita baca. Berarti ini saya pakai PDF-nya saja. Minum dulu dong. Masih setengah jam. Saya tahu Anda capek. Enggak kayak Mas Baktiar. Kok saya kan enggak capek ya. Ya.
Masih pagi ya? Yang di belakang capek kah? Atau karena menerima kenyataan tadi, ternyata ikhwan itu kalau udah komitmen bisa meninggalkan antun. Nah, gitu. Dan jawaban iya tadi itu jawaban untuk membalas jawaban laki-laki depan antun tadi kan. Kayak yang kata sebelumnya saya tanyain ternyata ada akhwat tuh meskipun ditanya. Nah, kita baca. Jadi nun sukunnya nanti dimasukkan ke ya, ya-nya dikasih gunah. Gunahnya ini ditahan panjang plus suaranya keluar dari hidung. Seperti ini. Perhatikan. Famayya, baca. Keluar dari hidung. Famayya. Separuh keluar dari mulut, sebagian keluar dari hidung. Famayya. Mai, baca. Sekarang siap-siap hidungnya nutup. Famai 1, 2, 3. Tutup. Masih bisa ngalir nggak? Enggak. Juga jangan sampai nggak ngalir ke hidung. Kalau nggak ngalir ke hidung kayak gini, famaiya itu salah. Alirkan ke hidung. Famaiya. Suaranya baru nggak dihitung, ya. Faham tom? Baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Enggak usah buru-buru, ditahan panjang. Khairan yarah. Baik. Sekarang huruf nun sukun ketemu huruf nun. Saya mau tanya, nun sukun ketemu ya hukumnya apa? Idgham. Idgham dulu. Kata siapa hukumnya idgham? Saya selamat Al Jamzuri. Gimana kata beliau? Wasani idghamun bisittatin atat fiyarmuluna. Ya, nun. Terus idghamnya biguna atau bila guna? Kata siapa? Gimana kata beliau? Lakinnaha qismani qismun fihi bigunatin biyanmu. Oke, paham tom? Baik. Nah, kita baca selanjutnya. Ya Allah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nun sukun ketemu nun, maka nun sukunnya yang pertama dihapus, berganti nun sukun yang kedua yang ditas. Bedanya apa kalau nggak ditasdid? Kalau nggak diidghamkan kayak gini, kalau nggak diidghamkan dibaca izhar. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Gitu doang. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nggak ada yang namanya didengungkan panjang. Tapi kalau diidghamkan berubah jadi nun tasdid. Nun tasdid hukumnya gunnah. Agak panjang. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Tanwin ketemu nun, hukumnya apa? Idgham. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al Jamzuri. Gimana kata beliau? Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna. Idghamnya bi gunnah atau bila gunnah? Kata siapa? Syekh Sulaiman Al Jamzuri. Gimana kata beliau? Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu.
Nun sukun itu ketika ketemu nun, dia ini huruf yanmu, ya nun mim wawu dibaca idgham bi gunnah. Oke. Ini ya kalau pas ditahan-tahan kayak gini jangan ragu-ragu, dipanjang kenian. Faham tom? Ah, dikawal. Au, ya. Fi jidha hablum mim masad. Gitu ya. Jadi harapannya nanti kalau pas tasmi bacanya seperti itu, bisa nggak? Pas tasmi 5 juz bacanya pelan-pelan, 1 juz bisa 1,5 jam, nggak masalah. Ya, yang penting bacaannya bagus. Jangan hanya mengajar kuantitas, tapi mengabaikan kualitas. Mending punya istri 1 tapi berkualitas, tak punya istri 4 nggak ada kualitasnya semua. 1 berkualitas saja. Yang di belakang mulai sewot kalau bahas istri 4 tuh. Ya kayak gitulah. Namanya ya ibu-ibu. Ya, lanjut ya. Oke. Lanjut. Sekarang nun sukun ketemu dengan huruf mim. Hukumnya apa? Kata siapa? Gimana kata beliau? Wasani idghamun bisit fiyarmuluna indahum qad sabata. Kawan-kawan angkatan 6 atau yang angkatan 5 yang belum hafal, ini Mas Baktiar belum nyuruh antum hafalan. Jadi kalau belum hafal tinggal dibaca aja bukunya. Mohon maaf ya yang belum dapat kitab, nanti masih diorderkan. Ya semoga pekan depan sudah selesai bukunya ya. Yang angkatan 5 yang lengit kitabnya, cari kudai. Masih lengit lagi, beli dewek. Ya, agak di list, duitnya kasih Om Julius. Ya 27.000. Faham dong? Itulah. Kadang naruh kitab sekendak dewek. Padahal buku itulah yang menjadi pegangan kita. Kalau antum nanti jadi ulama besar, weh, kenang-kenangan nih. Ini adalah manzumah pertama kali yang saya hafalkan. Matan pertama kali yang saya hafalkan. Masih ada bekasnya. Kalau antum jadi ulama besar itu, kitab itu bisa jadi warisan yang berharga. Dijual anak keturunan antum. Ini kitabnya Syekh siapa? Hah? Ini kitabnya Syekh Rolling Al Tanjung Enimi gitu kan. Nah, misal 100 tahun ke depan beliau ternyata jadi ulama besar itu kan. Ini kisah kitabnya Syekh Khairul Tambang gitu kan. Al Semendui kan. Jadi ulama besar nih, dijual anak cucunya kan. Kitab pertama beliau gitu kan di Ibadur Rahman. Wih, laku mahal. Ada cerita tantangannya itu kan. Waduh. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, tahu nggak? Makanya kitabnya simpan. Ya, jangan buat itu ya, salah niat nanti ya. Jadi simpan karena untuk kita ini murojaah, untuk kita ini mengulang kembali apa yang sudah kita lalui, tidak hilang begitu saja. Apalagi yang kawan-kawan sering nyatetin gombalan saya, wah itu berharga sekali itu buat ngulti uang rumah kayak. Antum ikhwan nggak punya gombalan itu ibarat sayur nggak ada garam. Waduh, col nian, beneran anak nggak bohong. Oke, lanjut. Idghamnya idgham apa? Bigun. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Lakinnaha qismani qismun yudghama fi bigunnatin biyanmu. Yanmu itulah huruf idgham bi gunnahnya nun sukun dan tanwin. Faham dong? Sekarang yang terakhir wawu. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana. Yuk. Mauwa. Keluar dari hidung juga. Mauwa. Oke. Faham tuh? Sekarang yang oh iya. Ini yang nun sukun, ini yang tanwin.
wa 'inaban wa qadba wa qadba ngalir ya oke. Jangan dikolkolakan, masih ada yang setoran rekaman dotnya di kolkolakan du di do abu, nggak ada ngalir ya seperti itu. Tanwin ketemu wawu hukumnya apa? Kata siapa? Gimana kata beliau? Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qadsa. Mana yarmuluna itu ada wawu. Idghamnya bi guna atau bila guna? Kata siapa? Gimana kata beliau? Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin bi yanmu ada wawu. Oke. Illa kecuali ini kaidah yanmu ini dia ini nggak diidghamkan ketika apa? Idza jika kana keduanya ya ini nun sukun atau huruf idgham bigun. Nah bikil matin pada satu kata fala maka janganlah tudghim kau idghamkan. Apa yang mengidghamkan? Nun sukunnya atau tanwinnya ketika dia bertemu dengan wawu dan ya. Karena kalau ketemu nun dan juga mim yang dalam satu kata otomatis jadi tasydid. Tapi ketemu wawu atau ya yang dibahas di sini. Nun sukun ketemu wawu atau ya, tapi dia satu kata. Lihatlah yang tadi. Contoh-contoh ini kan semuanya. Ini beda kata. Ada spasinya. Nun sukun ketemu ya, beda kah? Ta. Khairan ketemu ya, beda kah? Ta. Nun sukun ketemu nun, beda kah? Ta. Terus ini tanwin ketemu mim, beda kah? Ta. Nun sukun ketemu wawu, beda kah? Ta. Terus ini tanwin ketemu wawu, beda kah? Kata. Nah, kalau semuanya kalau satu kata maka tidak aktif hukum idgham bi gunahnya. Jangan idgham bi gunah, idghamnya saja tidak aktif. Ka seperti contohnya dunya baca. Di sini saya kasih ada strip karena di dalam Al-Qur'an adanya lafaz dunya itu pasti ada alif lamnya. Ya, pasti ada alif lam. Fid dunya wal akhirah. Seperti itu ya. Semua kemudian sinwan baca. Tala yang mengikuti. Ini lafaz sinwan yang mengikuti lafaz dunya. Ini namanya idhar mutlak. Kaidahnya kaidah idgham bi gunah, tapi karena dia ini tertemu dengan harus beda kata, kalau satu kata enggak jadi idgham, maka namanya idhar mutlak. Al izharul mutlaq. Afwan ini salah ini. Harusnya ini enggak ada alif lamnya ini. Idharul mutlak itu aja. Oke, hurufnya ada dua aja, wawu dan juga ya yang ada dalam satu kata. Dan di dalam Al-Quran hanya ada 4 kata ini tersebar di berbagai ayat. Ini lafaz dunya, sinwan, bunyan, sama qinwan. Hanya 4 ini aja dalam Al-Quran. Faham tuh? Oke. Tersebar di beberapa ayat. Kita baca yang pertama. Wa atharal hayatad dunya. Tapi engkau lebih mengutamakan kehidupan wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Di dunia ini lemaknya kopi cuma pas di seruput baik. 3 detik setelah itulah tidak kerasa lagi lemaknya. Enaknya dipejetin, ya pas dipejetin. Enaknya makan mie ayam, ya pas lagi makan. Enaknya pacaran, ya pas lagi pacaran. Mohon maaf nih,
Ada orang enak-enak sedang minum khamr, ya pas minum khamr doang. Ada orang enak-enak sedang ngerokok, ya pas ngerokok doang. Setelah itu nggak ngerasa enak. Sampai sore ini ya, na'udzubillah min dzalik. Ada orang berzina, enaknya pas berzina doang. Setelah selesai, udah nggak kerasa lagi. Betul nggak? Dunia ini kan semuanya, kalau senang jangan berlebihan, karena senangnya hanya akan jadi kenangan. Kalaupun sedih juga jangan berlebihan, karena sedihnya hanya akan jadi kenangan. Kesedihan kita yang kemarin udah nggak kita rasain lagi sekarang. Betul nggak? Nah, makanya mau ngapain di dunia, mau maksimal senangnya nggak bisa. Di dunia ini kadang senang, kadang sedih. Dan ternyata kalau kita jadi orang beriman, jadi orang yang sholat, yang sabar, ternyata janji Allah itu bukan lepas dari masalah, bukan. Ya Allah janjikan Allah bersama kita, meskipun kita punya masalah. Makanya ngapain kita mengutapkan dunia, kalaupun ada yang lepas dari dunia dalam kehidupan kita. Misalnya nanti pengen pekerjaan A, nggak dapat pekerjaan tersebut. Pengen nikah sama si A, ternyata nggak jadi nikah sama si A. Pengen sekolah di tempat yang A, ternyata nggak jadi sekolah di tempat tersebut. Kecewa, manusiawi, tapi jangan sampai berlebihan. Kenapa? Dunia ini cuma sementara. Ya enggak, semuanya bakal mati. Jabatan, harta, tahta, wanita, mati semuanya. Kenapa engkau lebih mengutamakan kehidupan dunia? Secantik-cantiknya wanita akan tua juga. Segandeng-gandengnya laki-laki akan tua juga. Makanya kejarlah sebuah kenikmatan yang tidak akan jadi kenangan, yakni di surga. Ada seorang muridnya Imam Ahmad bertanya sama Imam Ahmad, "Wahai Imam, kapan sih istirahat itu?" Kawan-kawan semuanya di sini yang sudah mulai dewasa, Mas Bekir mau tanya, capek nggak jadi orang dewasa? Capek nggak? Capek. Pengen istirahat? Pengen. Kapan tuh istirahatnya? Kata Imam Ahmad, ketika kakimu pertama kali menginjakkan di surga, menginjakkan langkahnya di surga, itulah baru istirahat. Nggak usah lagi begawe, bahkan nggak usah lagi bangun pagi, isinya senang-senang. Pengen buahnya datang, diambil tumbuh lagi. Pengen sate ayamnya terbang, pengen sate, plak, jatuh jadi sate. Dimakan tulang belulangnya, terbang lagi jadi burung, terbang lagi. Di bawahnya ada sungai madu, sungai susu, sungai khamr tanpa candu. Ada rumah kita luas, kerikilnya dari mutiara, batu-batanya dari emas dan perak. Setiap hari bukan semakin tua semakin jelek, semakin hari semakin ganteng, semakin cantik. Sebuah nikmat yang hanya Allah berikan pada hambanya yang beriman saja. Makanya capek ya belajar ya, tapi insya Allah inilah umur kita yang akan kita bawa sampai mati. 2 jam kita belajar setiap minggunya 2 kali, inilah umur yang gak akan habis. Justru inilah umur yang abadi ini, yang kita akan bawa sampai mati. Kita main game, antum menghabiskan setiap pekan sekali buat download film One Piece, setengah jam habis buat lihat film Naruto. Mbak 1 jam setengah buat lihat drakor, habis itu umur. Nggak akan dibawa ke akhirat, bahkan malah dimintai pertanggung jawaban. Antum juga misalnya mabar FF ya, Mas Bekar tahu lah gitu kan. Kamu nanya, ya enggak? Circle anak kan ya manusia pada umumnya ya, khalayak umum. Jadi saya tahu ya, gitu. Waktunya habis, nggak akan dibawa mati itu. Ya senangnya udah senang, udah selesai. Tapi di sini antum capek, insya Allah akan bermanfaat. Ada seorang salaf mengatakan, jika engkau senang-senang dalam kemaksiatan, senangnya akan hilang, dosanya tercatat selamanya. Jika engkau berlelah dalam kebaikan, lelahnya akan hilang, kebaikannya tercatat selamanya. Semoga Allah jadikan kita meskipun banyak dosanya, tapi senantiasa menjadi seorang penuntut ilmu yang sejati. Amin. Kita selesaikan bab ini aja. Sampai apa? Itu bila guna ya. Dikit lagi berarti.
Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Nah, bunyanan nun sukun ketemu ya, hukumnya apa? Harusnya idgham bigun. Tapi karena dia satu kata dibaca idhar. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri gimana? Illa idza kana bi kilmatin tudghim kadunya summa sinwanin. Kalau satu kata tidak aktif hukum idghamnya. Lanjut. Wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwan. Tuh. Sinwanun, sinwanin, hukumnya apa nun sukunya? Idhar mutlaq, bukan idgham karena dia satu kata. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jam. Gimana kata beliau? Bareng-bareng 1 2 3. Oke. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Lafaz qinwanun nun ketemu wawu harusnya hukumnya idgham, tapi di sini dihukumi idhar mutlaq. Kenapa? Karena dia satu kata siapa? Kata beliau gimana? Baik. Wasani idghamun, wasani yang kedua. Yang ada panahnya ya. Wasani di sini adalah maksud daripada qismani ini. Dua jenis. Jenis pertama yang diidghamkan, jenis yang kedua yang idghamun, baca. Bi ghairi gunnah, tanpa gunnah. Kapan? Ketika nun sukun bertemu dengan fil lami, baca. Ketika diidghamkan pada huruf lam, warra, dan pada huruf ra. Summa kemudian karrirannah, getarkanlah dia. Apa? Huruf ra-nya. Karena kalau huruf ra enggak dikasih getaran jadi huruf lam dia. Jadi idgham itu ada 6 ya. Yarmuluna, yanmu idgham bi gunnah, lam ra idgham bila gun. Nah, jadi kalau misalnya nun sukun ketemu lam ya diidghamkan tanpa adanya gunnah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wailul likulli humazatil lumazah. Tanwin ketemu lam, hukumnya apa? Idgham. Gimana kata beliau? Wasani idghamun bisittatin fi. Tapi dalam definisi tersebut idghamnya bil gunnah atau bila gunnah? Kata siapa? Sayap kiri, gimana nih suaranya dong? Gimana kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri kalau ini bila gunnah? Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Oke, sekarang yang huruf ra. Ar-ra'ahu istaghna. Fi 'aishatir radiyah. Tanwin ketemu ra, hukumnya apa? Idgham. Kata siapa? Gimana kata beliau? Wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum. Tapi kalau dibagi dua, ini idgham bi gunnah atau bila gunnah? Kata siapa? Gimana kata beliau? Wasani idghamun bi fil lami. Oke, kenapa harus ditekankan, digetarkan? Karena kalau huruf ra tanpa getaran menjadi huruf lam.
Oke. Sudah. Kita absen dulu, setelah absen baru lihat video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.